Saya memberikan judul begini, pilkada itu perjuangan kekuasaan dan perjuangan etik itu bisa sejalan, atau sebetulnya perjuangan kekuasaan itu versus perjuangan etik. Jadi saya akan melihat ini, menyorot ini dari perspektif siapa yang penyanyinya ya, bagus sekali. Di all mute aja itu operator. Ya, saya menyampaikan dua analogi. Dua analogi. Analogi pertama, saya masih ingat betul tahun 2007 itu anak-anak sekolah harus mengikuti ujian nasional, dan itu menjadi momok bagi semuanya. Secara psikis maupun fisik itu sangat berpengaruh ya. Pertama pada kepala sekolah, karena kita tahu bahwa pendidikan sudah bergeser menjadi sebuah industri ya, maka kalau sekolah sampai tingkat kelulusannya rendah ya, kepala sekolah akan bingung mencari siswa. Jadi ini sebuah industri dalam dunia pendidikan. Lalu sebagai orang yang punya kuasa, kepala sekolah akan meminta guru-guru untuk bagaimana caranya supaya yang lulus banyak. Lalu guru-guru juga menekan pada siswa-siswa yang secara akademik mampu untuk membantu teman-temannya. Jadi kelihatannya ada pengawasnya, tapi dikendurkan supaya si anak yang mampu bisa mengajarkan, mengisi jawaban dengan benar ke teman-temannya yang tidak mampu. Lalu itu juga menekan secara psikis yang luar biasa ya pada siswa ya, karena dia harus menjalankan dua hal. Dia melakukan untuk diri sendiri dan ada mandat untuk melakukan ke orang lain. Orang tua siswa juga begitu. Dia ingin anaknya lulus entah bagaimana caranya. Ini persoalan etis yang sungguh luar biasa ya, menghantui di dunia pendidikan kita. Lalu analogi kedua, hari ini dan yang sudah berlalu, kita disuguhi panggung politik Amerika ya, di mana Amerika negara yang mengklaim diri sebagai negara yang paling demokratis, tapi kita lihat bagaimana petahana tidak bisa menerima kekalahan dengan sebagaimana seorang gentleman. Itu juga persoalan etis. Lalu berikutnya bagaimana analogi itu masuk ke dalam dunia politik kita. Saya yakin semua orang sudah tahu. Ini judulnya Wahyu Setiawan pastikan hadir sidang pelanggaran etik. Lalu berikutnya ini, caleg Perindo diperkosa ketua KPU diminta duit dan barang mahal. Aduh, luar biasa nih. Kreatif itu. Kreatif keblinger. Nah ini 18 September ada pelanggaran kode etik pemilu capai 98 kasus. Ini saya lihat ini juga luar biasa ya. Tidak dilihat secara nilai mutlak 98 kasus, tapi juga ini persoalan etik yang cukup rumit juga ya. Pertanyaannya, siapa yang cenderung melanggar etik? Pada kasus-kasus yang saya analogikan di atas ataupun apa yang terjadi di panggung pemilu kita, sebetulnya yang punya kecenderungan melanggar itu adalah pemegang kuasa. Di tataran manapun itu ya, ada hubungan kuasa yang berbelit, bagaimana si pihak yang berkuasa bisa mendiktekan kepentingan atas nama negara ke pihak lain. Jadi semacam seperti pengelanggaran HAM berat. Siapa yang punya kecenderungan melanggar HAM berat? Ya yang punya kuasa. Dalam hal yang punya kuasa dalam negara dengan alat-alatnya, misalkan. Termasuk pelanggaran demokrasi dan sebagainya. Baik. Tentu saja tindakan-tindakan itu karena diselubungi dengan banyak kasus ya. Banyak kasus. Jadi itu ada kepentingan satu dengan lain yang saling berkelin dan luar biasa. Kadang-kadang kita tidak bisa mendeteksi. Ya. Karena apa? Karena satu hal, sadar atau tidak, sebetulnya manusia itu makhluk paling manipulatif. Dia bisa membungkus motif sedemikian rapi sehingga tidak tahu motif apa sebetulnya yang utama dari tindakan itu. Nah, dari banyaknya pelaku pelanggaran etik itu sebetulnya setiap individu akan mengalami yang disebut dilema moral. Ya, dilema moral itu bisa dilihat ya.
kalau ada dua makhluk yang mungkin tidak bisa tidak mengalami dilema moral, biasanya satu, karena itu sudah dilakukan berkali-kali sehingga si individu sudah tidak memiliki dering gitu. Karena deringnya sudah lama dibungkam sehingga dia tidak perlu dilema, dia akan melakukan hal yang salah. Ya, karena sudah terbiasa. Atau saya lihat jarang ada manusia seperti Bima ya, Werkudara kalau Anda kita tahu di filsafat Jawa. Werkudara itu hanya patuh pada nuraninya, dia hanya tahu hitam dan putih. Padahal dunia real itu ada warna agak abu-abu, agak merah dan sebagainya ya. Sementara Bima hanya patuh pada nuraninya yang disimbolkan dengan gurunya Dewa Ruci itu. Itu yang if ya. Artinya dilema moral tidak akan terjadi pada dua jenis itu. Coba kita lihat bagaimana dilema moral itu, kita lihat di kandidat saja. Dia akan menggunakan money politics atau tidak? Mungkin orang akan mengatakan pasti gitu. Lalu pertanyaan berikutnya berapa per voter dan sebagainya. Masyarakat pemilih dia juga akan mengalami dilema itu, menerima iming-iming itu atau tidak. Karena itu ada keterikatan ya, kata keterikatan. Lalu tim sukses itu akan mengikuti kemauan calon atau mengikuti kemauan pemilik modal, itu juga jelas. Penyelenggara pemilu ini yang juga cukup parah ya. Bisa mau menerima suap atau tidak? Bisakah menolak saat yang meminta adalah aktor politik dari parpol tertentu? Karena mengingat dia ada dalam posisi sekarang karena mendapat dukungan dari parpol tersebut. Jangan katakan bahwa tangan-tangan parpol itu berhenti di titik tertentu, tidak. Tangan parpol itu meluas, menggurita di semua aspek. Jadi kata-kata netralitas itu ya menurut saya itu tanda petik ya, bahkan mungkin pertanyaan besar ya. Karena kekuatan partai politik memang luar biasa. Baik, lalu yang saya sarankan, gimana sih membangun pilkada yang berintegritas? Bagi saya yang pertama dan utama itu adalah bagaimana membangun etik dalam perilaku politik. Kita nggak bisa melepaskan diri lah ya bahwa memang paradigma politik memang kekuasaan, ya. Karena dengan kekuasaan itu seseorang bisa mengubah sistem. Saya selalu sampaikan di dunia kecil saya karena saya seorang guru ya, seorang dosen. Bercita-citalah yang tinggi. Kamu ingin jadi presiden, jadi menteri atau apapun ya. Karena apa? Saat Anda bisa masuk ke situ, itulah kesempatan Anda paling besar untuk mengubah sistem. Karena yang menghubungkan antara pemimpin atau penguasa dengan masyarakat ini adalah kebijakan publik. Maka orang yang punya kuasa, dia punya akses besar untuk menentukan kebijakan-kebijakan itu. Namun, semestinya kekuasaan yang mau dicapai bersumber juga dari pertimbangan moralnya. Ya. Semestinya pada saat orang berkuasa, itulah waktunya dia memberi. Bukan waktunya mengambil. Karena kalau dia menganggap bahwa inilah waktu mengambil, maka ya problem-problem etik itu akan luar biasa terjadi. Ini saya sampaikan bagaimana kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional sebetulnya berkelindan luar biasa. Kecuali ada yang punya kepribadian ganda ya. Artinya kehidupan pribadi beda dengan kehidupan profesional. Pada dasarnya kehidupan pribadi itu diikat oleh komitmen moral. Jadi bagaimanapun seseorang akan memanipulasi itu sebetulnya akan selalu terlihat ya. Karena tidak akan bisa menyimpan itu terlalu lama. Begini, saat orang akan mencapai kekuasaan, baguslah ya, dia akan bicara mengenai bagaimana mendapatkan legitimasi etis. Dengan legitimasi etislah dia mendapatkan legitimasi demokratis. Dia dipilih karena dia memiliki itu. Jadi persoalannya misalkan saya sebagai seorang ibu, misalkan saya mengajarkan ke anak-anak bersikap jujur ya nak ya, kamu harus jujur dan sebagainya. Lalu suatu saat ada tamu datang, saya ngumpet, lalu saya bilang ke anak saya, tolong kalau ada menanyakan ibu, bilang ya ibu sedang tidak ada, karena tahu yang datang adalah penagih hutang itu.
maka sebetulnya legitimasi moral atau legitimasi etis saya itu sudah hancur. Maka buat saya keterpercayaan adalah utama. Kita bisa saja kehilangan harta, ya itu kehilangan harta tidak kehilangan apapun. Tapi kalau kehilangan keterpercayaan maka habislah kita sebagai individu. Oke. Hal berikutnya adalah bagaimana membangun hukum atas dasar etik. Seringkali kita berbicara bahasa seakan-akan hukum dan etika itu dua hal yang berbeda. Enggak. Ya. Hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari pengembangan pembangunan etik di dalamnya. Karena apa? Etika memberikan rambu pada tindakan dan manusia itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi saat etik itu sudah berkembang bagus, maka akan lahirlah hukum yang baik. Ini berikutnya. Jadi hukum akan berjalan sehat jika ruhnya berkembang sehat. Sebaliknya kalau kita melihat panggung hukum kita penegakan hukumnya amburadul, ya sebetulnya dari asalnya memang penegakan etiknya juga tidak benar. Ini saya mencoba menyampaikan mengenai penataan normatif. Jadi ada dua hal ya. Kita tahu bahwa kelakuan manusia itu diatur oleh tiga cara ya. Ada perintang fisik. Kita berpikir orang yang dipenjara itu menjadi perintang fisik untuk dia melakukan kriminal. Tetapi lupa bahwa dia juga punya pikiran. Kalau kita nonton film Silence of the Lambs, Anda akan tahu bahwa kekuatan pikiran jauh luar biasa dibandingkan kekuatan fisik. Lalu ketiga adalah normatif. Ya, artinya hukum diciptakan untuk menghandle kita supaya kita memiliki perilaku yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum itu. Namun hukum itu bersifat normatif. Itu tidak akan efektif kalau tidak dijamin agar orang memang taat kepada normanya. Inilah yang disebut dengan penataan efektif. Yang bisa melakukan jadi hukum itu akan efektif kalau di atasnya atau didorong oleh kekuasaan. Dan itu hanya bisa dilakukan negara dengan perlengkapannya. Itu sebabnya baik hukum itu maupun kekuasaan manusia itu butuh legitimasi. Kembali lagi ke trust ya, kepercayaan ya. Bahwa legitimasi itu merupakan keyakinan masyarakat bahwa wewenang yang ada seorang oleh kelompok penguasa wajar dan patut dihormati. Tetapi sebetulnya itu juga timbal balik karena kewajiban moral dari penguasa adalah dia harus mampu membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga politik yang ada yang paling wajar untuk atau setidaknya pada saat dia terpilih jadi bupati wali kota itu menganggap bahwa itu memang wajar saya pegang itu karena dia dapat legitimasi. Ya. Itulah yang bisa saya berikan secara umum. Mungkin nanti di dalam diskusi kita akan bisa berdiskusi bagaimana penegakan etik yang berimplikasi kuat juga bagi penegakan hukum kepemiluan.